Baik, pada kesempatan kali ini saya coba untuk mendemokan salah satu project yang sudah jadi, yaitu project mengenai kriptografi atau ilmu tentang persandian data dengan menggunakan salah satu algoritma yang cukup populer, menggunakan algoritma Hill-Zipper. Hill-Zipper ini cukup banyak referensinya kalau Anda browsing di internet, dari perhitungan manual sampai contoh program. Namun dari sekian contoh program itu, saya ingin membuat suatu program yang memang fiturnya jarang ada, yaitu Hill-Zipper menggunakan kunci matriks yang multi-ordo. Multi-ordo dalam hal ini adalah user diberikan pilihan untuk menentukan kunci matriks yang dia pilih. Dari kunci ordo matriks 2x2, ada juga pilihan ordo 3x3, ada juga ordo 4x4. Jadi Hill-Zipper ini termasuk salah satu algoritma kriptografi dengan kunci yang simetris, karena ordo dari kunci matriks itu harus bersifat sama. Semoga proyek ini bisa menginspirasi mahasiswa Unum Blitar maupun dari kampus-kampus lain untuk skripsi di bidang keamanan jaringan, karena memang algoritma kriptografi ini biasanya diterapkan untuk keamanan jaringan. Sebenarnya tidak harus berbasis desktop, malah yang berbasis desktop kalau untuk penerapan memang jarang dipakai. Anda bisa menggunakan platform yang berbasis mobile atau platform yang berbasis website, karena itu sekarang lebih populer. Namun pada prinsipnya algoritma yang dikerjakan adalah sama. Apapun bahasa pemrogramannya, algoritmanya tetap mengacu kepada algoritma Hill-Zipper yang baku. Bagi Anda yang belum terlalu familiar dengan Hill-Zipper atau baru belajar Hill-Zipper, saya juga menyertakan link untuk hitung manual Hill-Zipper dari enkripsi sampai dekripsi, ada di bagian penjelasan di bawah video ini. Bagi Anda yang ingin mengetahui teori lebih dasar tentang Hill-Zipper, Anda bisa browsing-browsing, karena kali ini saya tidak akan menjelaskan teorinya. Ini coba langsung saya running dulu. Ya, jadi seperti ini. Ini contoh implementasi yang sederhana. Saya bagi menjadi dua tab seperti ini. Tab pertama adalah fitur enkripsi. Jadi enkripsi ini digunakan untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Jadi sebenarnya kriptografi itu simple saja, plain text ke ciphertext. Namun mengubah ke ciphertext itu ternyata membutuhkan perhitungan matematika yang cukup rumit. Karena Anda juga bisa lihat di sini, ini melibatkan kunci matriks. Oh, berarti dihitung menggunakan matematika matriks tentunya. Plain text ini berarti ada satu teks yang ingin disandikan. Misalkan ini teks rahasia. Oke, tanda seru. Ini teks rahasia. Kemudian ciphertextnya apa? Ini tidak boleh dikarang sendiri. Maka secara otomatis Hill-Zipper akan membuat keputusan untuk membuat ciphertextnya. Kemudian di kunci matriks ini kita bisa memilih mau yang 2x2 akan terbuka otomatis, yang lain terkunci. Mau yang 3x3 seperti ini, yang lain terkunci, sampai ke 4x4. Oke, coba yang 2x2. Oh, tidak bisa kembali lagi. Oke, saya close dulu. Masih ada bug ternyata. Kalau kembali ke kunci 2x2 ternyata tidak bisa mengunci kembali. Oke, tak masalah. Ini teks rahasia. Oke, coba kunci 2x2, misalkan 5, 6, 6. Enkripsi. Oh, ternyata tidak bisa. Karena memang pada algoritma Hill-Zipper ini syarat untuk
kunci adalah yang pertama harus determinan lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh kurang dari sama dengan 0, tidak boleh minus, dan harus memiliki multiplikatif. Apa itu multiplikatif? Anda browsing sendiri saja karena matematikanya cukup rumit juga. Coba 6, kemudian saya ganti yang kira-kira memenuhi syarat. Oke, seperti ini. Ya, di bagian konsol ini saya sertakan perhitungannya. Jadi teks yang plain text yang kita buat kemudian diubah ke dalam bentuk ASCII. Oh, sebelum diubah ternyata ya dibagi menjadi 2 huruf, 222 tergantung kuncinya. Kalau kuncinya 3 kali 3 berarti dibagi 333, setiap 3 karakter begitu. Kalau 4 kali 4 berarti dibagi setiap 4 karakter. Kemudian diubah dalam bentuk ASCII. Karena ASCII itu sudah menampung 256 karakter yang unik. Jadi seluruh karakter yang ada di keyboard komputer itu sudah tertampung dalam bentuk ASCII. Jadi tidak masalah ketika user menggunakan huruf kecil, huruf kapital, numerik, simbol, dan sebagainya, semuanya bisa ditampung. Kemudian dekripsinya, pilih kunci 2 kali 2, kemudian disamakan kuncinya seperti ini, kemudian didekripsi. Oke, sama persis. Nah ya, akan kembali seperti semula. Ya, ini kekurangannya belum saya tambahkan tombol reset. Oke, saya close lagi aja, kemudian saya terapkan untuk kunci 3 kali 3. Ya, saya coba meniru kunci yang sudah memenuhi syarat, ada di enkripsi 3 kali 3 ini. Ini codingnya cukup kompleks, ada ratusan coding di sini. Ya, ini contoh kunci yang memenuhi syarat, saya tiru. 7, 10, 15, 6, 13, 9, 6, 19, 10 ya, agar tidak ditolak oleh sistem. Jangan macam-macam. Coba dienkripsi seperti ini, kemudian didekripsi lagi pada matriks kunci 3 kali 3, dientrikan lagi 15, 6, kemudian 13, 9, 6, 19, 10, kemudian dilakukan proses dekripsi. Oke, jangan macam-macam kamu boy. Sudah berhasil. Kemudian yang terakhir adalah kunci 4 kali 4. Jadi semakin besar kuncinya tentu semakin kompleks codingannya. Terutama yang paling kompleks dan yang paling sulit bagi saya ketika membuat codingan ini adalah menentukan inverse multiplikatif. Jadi sistem itu ada di bagian dekripsi. Iya. Jadi semakin besar ordo suatu matriks, maka sebenarnya semakin sulit bagi kita untuk menentukan determinan suatu matriks yang berordo sama. Padahal ordonya sama, determinannya sangat sulit dicari, terutama untuk menghitung inverse. Kalau matriksnya berordo 2 kali 2, saya kira sangat mudah untuk menentukan determinan. Menghitung inverse-nya pun juga cukup mudah karena rumusnya sudah tersebar banyak. Tapi kalau ordonya besar, tentu semakin sulit. Terutama sangat sulit untuk mencari ini angka multiplikatif, karena ternyata Hilcifer ini agak rewel. Harus memenuhi syarat multiplikatif. Kalau nggak multiplikatif, ya nggak bisa diinverskan atau nanti malah error karena ciphertext tidak bisa kembali ke semula menjadi plain text. Jadi memang harus ada multiplikatif. Saya tidak bisa mendefinisikan ya, bahasa mudahnya multiplikatif apa ya.
Mungkin orang matematika tahu bahasa gampangnya apa begitu. Coba saya terapkan di run lagi. Run file, saya tiru codingannya, ditiru kuncinya maksudnya. Kemudian coba dimasukkan kunci 4 kali 4 seperti ini, 7, 11, 15, 10, 6, 13, 9, 7, 6, 19, 10, 6. Banyak juga ya. 5, 7, 8, 10. Oke lah, ini hanya mencoba saja. Saya coba dengan kombinasi angka yang cukup awut-awutan. Apakah sistem ini bisa menampung ya, atau bisa mengembalikan plain text setelah jadi hypertext. Coba di enkripsi seperti ini. Ya, dari tadi ini muncul kotak-kotak seperti ini. Sebenarnya kotak-kotak ini karena NetBeans tidak bisa menampilkan begitu, tapi tetap bisa mendeteksi kan. Tetap bisa dideteksi, cuma menampilkannya saja tidak bisa. Kemudian dilakukan dekripsi dengan kunci matriks 4 kali 4. Saya masukkan kembali 7, 11, 15, 10, 6, 13, 9, 7, 6, 19, 10, 6, 5, 7, 8, 10. Bismillah, semoga bisa. Oke, sip. Sama ini ya. Ya, itu saja demonya. Saya nggak menerangkan shortcuts-nya karena pasti akan sangat lama karena shortcut-nya sangat kompleks. Saya berharap ini bisa menginspirasi teman-teman. Kalau ingin meneruskan dalam bentuk skripsi, silakan. Saya akan sangat senang kalau program ini bisa dikembangkan, terutama dikembangkan dalam platform yang lain, berbasis mobile atau berbasis website. Oke, cukup sampai di sini. Nantikan demo-demo program selanjutnya.